dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami akan belajar dari tokoh gereja Charles Haddon Spurgeon. Tuhan memberkati pembahasan kami supaya apa yang kami dapat sungguh dapat memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan presentasi ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Oke. Apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah? Oke, thank you. Sudah, Bang, aman. Oke, aman ya. Oke, ini dia. Siang hari ini kita akan bahas mengenai tokoh gereja bernama Charles Haddon Spurgeon. Nah, dia asalnya dari mana? Sekilas dari bapak gereja ini di abad yang ke-19. Hidupnya di abad ke-19, jadi udah mau ke tokoh gereja modern ya. Nah, berikut biografinya teman-teman. Kalau teman-teman boleh lihat di layar. Siapa dia? Charles Haddon Spurgeon ini lahir tanggal 19 Juni 1834 dan meninggal dunia pada 31 Januari 1862. Dia sangat terkenal sebagai tokoh gereja baptis, teman-teman. Jadi di gereja baptis di Inggris saat itu terjadi revival yang sangat besar, yang salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Charles Haddon Spurgeon ini. Nah, orang-orang mengenalnya sebagai pangeran pengkhotbah semasa hidupnya. Kenapa? Karena sangat berdampaknya pelayanan beliau saat itu. Bayangkan pada tahun-tahun seperti yang tertulis di sini, teman-teman, boleh perhatikan kenapa bisa dikatakan dia pangeran pengkhotbah gitu ya. Saya geser ke sini dulu. Nah, pada 1834 dia lahir tanggal 19 Juni di Calvedon, Essex. Kemudian 1841 dia sudah menulis buku. Kemudian yang menarik adalah tahun 1854 dia memulai penggembalaannya di usia yang masih sangat muda, di umur 19 tahun di New Park Street Church dengan jemaat sekitar 200 orang. Tapi bersamaan dengan perkembangan beliau ini, nanti teman-teman boleh lihat biografi lengkapnya. Khotbah-khotbahnya itu sudah sangat terkenal dan meluas karena bahkan beliau mendirikan mega church ya karena pengaruhnya saat itu. Makanya di sini kalau di biografinya semasa hidupnya Spurgeon berkhotbah kepada sekitar 10 juta orang. Bayangin 10 juta orang dan sering berkhotbah 10 kali seminggu. 10 kali dalam satu minggu. Nah, dan kalau teman-teman lihat nanti 19 tahun 20 tahun dia sudah dipakai sangat luar biasa. Tapi saya tidak membahas itu, teman-teman. Saya hanya akan membahas tentang pemikiran dari Charles Haddon Spurgeon ini. Nah, ada beberapa pemikiran dari Spurgeon yang menarik sekali. Sebenarnya ada 4, yaitu mengenai keselamatan, doa, pemberitaan Injil, dan otoritas Alkitab. Mengenai keselamatan, Charles Haddon Spurgeon ini menuliskan buku All of Grace. Semua hanya oleh kasih karunia. Dia menekankan tentang keselamatan bergantung bukan karena usaha manusia, tetapi semata-mata karena pemberian Allah. Beliau juga dalam pelayanannya sering menekankan tentang sarana doa, persekutuan dengan Tuhan melalui doa. Nah, dalam pemberitaan Injil di masa itu, gereja baptis bukanlah gereja yang menyuarakan tentang Injil sebegitu masifnya, tetapi saat itu beliau sangat gencar dengan pemberitaan Injil. Ini akan menjadi pembahasan kita mengenai pemikiran Spurgeon, yaitu otoritas Alkitab. Jadi Spurgeon ini kita tahu mengenai abad pencerahan di abad ke-18 sampai 19, di mana banyak sekali teologi liberal mulai berkembang, gitu ya. Mereka mulai mempertanyakan tentang otoritas Alkitab. Nah, di masa itu juga adalah masa-masa puncak-puncak pelayanan dari Spurgeon ini di Inggris dan banyak beberapa daerah lainnya. Nah, gereja baptis saat itu, ia bergabung dengan gereja baptis, Union Baptist namanya, tetapi saat itu gereja baptis di tengah-tengah permasalahan tentang otoritas Alkitab ini, Alkitab mulai dipertanyakan keasliannya dan lain sebagainya, otoritasnya mulai berkurang karena teologi liberal dan peningkatan sains saat itu. Akhirnya orang-orang dibaptis
tidak memiliki pendirian yang kokoh mengenai tentang doktrin dan otoritas Alkitab yang sedang diserang saat itu sama teologi liberal dan perkembangan sains. Inilah pemikiran dari Spurgeon yang akhirnya mempertahankan tentang otoritas Alkitab. Jadi semasa hidupnya, Charles Haddon Spurgeon ini membela otoritas Alkitab di tengah perkembangan modernitas. Bagaimana terjadinya? Latar belakangnya seperti ini, teman-teman. Spurgeon itu hidup di masa pertengahan abad yang ke-19, di mana muncul gerakan kritik tinggi. Ini dia, kritik tinggi atau higher criticism, yang mempertanyakan tentang otoritas Alkitab. Dan kemudian Spurgeon dalam khotbahnya, ya, dalam khotbahnya The Bible, Tyrant and Prophet, dia mengatakan kritik modern telah mencoba menghancurkan benteng iman kita, tetapi firman Allah tetap berdiri teguh. Bagi Spurgeon, Alkitab bukan hanya sekedar buku kuno yang berisi ajaran-ajaran agama belaka, namun baginya Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mampu mengubahkan dan membawa hidup manusia pada keselamatan. Nah, di sini menariknya, teman-teman. Puncaknya adalah ketika terjadi kontroversi downgrade. Kontroversi downgrade ini apa gitu ya? Kontroversi downgrade ini adalah satu masa di mana Spurgeon mengkritik tentang ketidakkonsistenan dari gereja baptis saat itu, atau ketidaktegasan dari gereja baptis saat itu, Union Baptis, di mana Spurgeon ini ada di dalam satu sinode baptis ini. Nah, saat itu gereja baptis tidak menunjukkan pendiriannya yang kokoh mengenai bagaimana sikap mereka menghadapi tekanan-tekanan dari perkembangan dari sains dan juga perkembangan dari teologi liberal yang mempertanyakan tentang otoritas Alkitab. Nah, sikap dari ketidakjelasan dari baptis, gereja baptis ini, atau Union Baptis, tempat Spurgeon ini ada. Contohnya seperti kita ada di Gereja Bethel Indonesia, Sinode GBI gitu ya. Nah, teman-teman punya gereja lokal. Spurgeon ini punya gereja lokal. Nah, Spurgeon punya gereja lokal mempertanyakan gimana nih sikap kita menghadapi teologi liberal ini yang mulai mempertanyakan Alkitab. Bagaimana mengenai perkembangan sains. Karena saat itu, teman-teman, di abad yang ke-19 juga muncul Charles Haddon Spurgeon membawa satu gebrakan revolusi perkembangan iman gitu ya. Tetapi yang namanya Charles Darwin muncul juga di abad yang ke-19. Dia mulai mempertanyakan tentang penciptaan awal mula manusia. Mengatakan manusia berasal dari kera yang berevolusi gitu ya. Nah, ini yang serangan-serangan seperti ini yang terjadi di abad yang ke-19. Abad yang ke-18 terjadi kritik tajam mengenai keaslian atau inersi dari Alkitab itu. Nah, ini yang setidaknya dihadapi oleh Charles Haddon Spurgeon, yang membuat akhirnya dia harus mengkritik keras dan mencoba menyuarakan ini kepada sinodenya saat itu, Union Baptist Church. Nah, tetapi sinode Baptis saat itu yang ada di Inggris tidak memberikan klarifikasi atau tidak memberikan kejelasan mengenai sikap mereka. Sehingga saat itu Charles Haddon Spurgeon membuat karena besarnya pelayanan beliau juga punya satu majalah yang terkenal yang dipublish begitu hebatnya di Inggris, Sword and Towel namanya. Nah, di dalam majalahnya ini, teman-teman, The Sword and the Trowel ini, di dalam majalahnya ini, terutama tahun 1887, dia menyuarakan tentang downgrade artinya penurunan gitu ya, penurunan iman karena sikap dari gereja baptis yang tidak konsisten atau tidak melakukan satu klarifikasi kejelasan pendirian iman mengenai tentang Alkitab dan mengenai tentang sikap teologi mereka. Nah, yang saya bahas ini mengenai tentang penyuaraan inersi atau otoritas dari Alkitab yang dipertahankan oleh Charles Haddon Spurgeon. Banyak yang mengatakan saat itu teologi liberal mulai mempertanyakan kayaknya nggak asli deh Alkitab ini, kayaknya gini seperti itu ya. Tetapi Charles Haddon Spurgeon mengatakan bahwa Alkitab itu murni adalah firman Tuhan.
Di tengah-tengah perkembangan sains bahkan yang mengatakan manusia sepertinya dari kera deh. Dengan teori dari Charles Darwin, Spurgeon tetap berpendirian bahwa manusia diciptakan oleh Allah seperti apa yang ada di Kejadian. Nah, apa yang Spurgeon kritisi adalah tentang penyimpangan dari otoritas Alkitab. Banyak pemimpin gereja yang waktu itu gereja mulai mengadopsi pandangan liberal, ini yang saya jelaskan tadi, dan menganggap meragukan otoritas Alkitab atau meragukan dari ketidakbersalahan Alkitab atau inerensi dan ilahi dari Alkitab. Ia memperingatkan bahwa rasionalisme modern atau kritik Alkitab yang berkembang di Jerman ya pada abad ke-18 dan 19 itu mulai merusak kepercayaan pada firman Tuhan karena banyak dari gereja mulai juga terpengaruh pada teologi liberal yang berkembang saat itu. Nah, hal ini karena Alkitabnya sudah mulai diragukan, membuat juga berpengaruh kepada masalah doktrin, teman-teman. Nah, ini juga makanya pelemahan doktrin dan dosa dan hukum yang kekal juga dibahas oleh Spurgeon. Tetapi kita fokus kepada bagaimana penyimpangan otoritas Alkitab. Nah, sekarang kita masuk kepada relevansinya di zaman sekarang. Gimana di zaman sekarang? Apa yang kita hadapi? Di zaman abad yang ke-18 dan 19, ya khususnya abad ke-19, Spurgeon itu hidup dan dalam masa pelayanannya menghadapi permasalahan tentang tekanan budaya terhadap doktrin Alkitabiah yang menyangkut tentang Alkitab gitu ya. Dia mempertahankan tentang keaslian Alkitab ini adalah firman Allah. Sampai ke permasalahan budaya karena zaman itu teori evolusi dan humanisme itu berkembang gitu ya. Dan apa yang saat ini kita hadapi, isu kontemporer saat ini atau isu-isu sekarang di zaman modern ini, gereja hari-hari ini banyak menghadapi tekanan untuk merevisi doktrinnya. Gereja mulai, kalau boleh saya katakan, mulai tidak mempunyai pendirian yang teguh, alias abu-abu. Mereka mulai menyesuaikan doktrin untuk kepentingan beberapa kaum, seperti kaum LGBT, dan merevisi doktrin atau teologi mereka sesuai dengan permintaan orang-orang. Contohnya seperti Injil Kemakmuran, gitu ya. Nah, apa yang seharusnya kita ambil respon kita, sebagaimana yang diambil oleh Spurgeon? Spurgeon itu mempertahankan tentang inerensi atau keaslian dari Alkitab, firman Tuhan, gitu ya. Dia tidak kompromi dengan teologi-teologi liberal dan bahkan perkembangan-perkembangan sains yang mencoba menyerang kebenaran Alkitab. Nah, di masa kita juga, di tengah genjatan berbagai banyaknya humanisme sekuler dan teologi-teologi yang mulai aneh, kita seharusnya ya punya pendirian yang teguh terhadap perkembangan budaya. Jangan sampai merusak keimanan kita, tetapi justru seharusnya mempertahankan keimanan kita, gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah relevansinya. Relevansinya di zaman sekarang, pengajaran yang murni dan bertanggung jawab. Di zaman Spurgeon itu, banyak pendeta yang tidak menjaga kemurnian pengajaran dan hanya berretorika belaka. Lebih kepada ajaran sosialisme dan moralisme daripada fokus pada sistematika Alkitabiah. Nah, apa yang menjadi isunya saat ini di masa kita sekarang? Banyak gereja kontemporer yang mulai beralih khotbahnya tidak Alkitabiah lagi. Hanya bersifat motivasi-motivasi yang mencoba untuk menggugah atau menarik secara psikologi, tetapi tidak Alkitabiah. Tidak ada dasar teologinya. Dan hanya sekedar kulit saja, tidak masuk kepada pengertian dan penubuhan iman. Nah, selayaknya apa yang dilakukan Spurgeon, teman-teman? Pengkhotbah seharusnya membuka ruang untuk Alkitab berbicara. Bahkan dia sampai berusaha membawa ini tentang permasalahan keaslian Alkitab sampai kepada majalah dan akhirnya dia nanti dikeluarkan dari Union Baptist Church. Dia bukan dikeluarkan, tapi dia memilih untuk memisahkan diri, berdiri sendiri karena saat itu gereja Union Baptist Church tidak memiliki pendirian yang teguh, alias tidak memberikan klarifikasi, bahkan
sampai tahun-tahun terakhir kehidupan dari Spurgeon. Tetapi dia tetap berusaha keras mempertahankan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan siapapun yang mencoba mempertanyakan tentang keaslian mukjizat dan perkara-perkara dahsyat di dalam Alkitab, bukan Alkitab yang salah, tetapi iman mereka yang salah. Nah, demikian tentang relevansinya, teman-teman. Setidaknya ada dua hal yang kita pelajari di sini, dan beberapa sumber-sumber yang bisa saya berikan terdapat di slide yang ini, teman-teman. Ada dari dosen kita Pak Apin Militia. Dia punya paper tentang Charles Haddon Spurgeon, Pangeran dari Pengkhotbah, dan beberapa juga buku-buku dari Charles Haddon Spurgeon seperti Lecture to My Student, My Sermon Notes, dan Sermon on the Bible, and the Treasure of David. Nah, itu beberapa dari sumber-sumber yang boleh teman-teman perhatikan dan boleh teman-teman lihat kalau teman-teman tertarik untuk lebih dalam lagi mengenai tokoh yang ada di sini. Baik. Itu saja teman-teman mengenai pemikiran Bapak Gereja yang hidup di abad yang ke-19, Charles Haddon Spurgeon, sang pangeran pengkhotbah dari Inggris yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu sekarang waktunya saya berikan kesempatan untuk teman-teman memberikan pertanyaan. Oke, boleh dari Mr. Ceki terlebih dahulu. Let's go, sir. Salam semuanya. Salam, salam. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasan Kakak Fran ya. Memang luar biasa ya tokoh satu ini ya. Yang saya pertanyakan setelah artikel di majalahnya The Watchword and the Trowel, apakah ada perubahan ya yang terjadi pada zaman itu ya? Itu pertanyaan saya gitu. Oke. Nah, thank you Pak Teki buat pertanyaannya. Itu tadi slide yang ini ya, sebentar saya munculkan dulu slide-nya. Setelah beliau atau Spurgeon ini menyuarakan tentang the downgrade kontroversi di dalam majalahnya, apa yang terjadi gitu ya Pak ya? Apa yang terjadi adalah dia menyuarakan kan tahun 1887 gitu ya. Nah, kemudian di saat itu dia punya gereja namanya Gereja Metropolitan Tabernacle. Nah, saat itu kan dia ada di Sinode Baptis, Union Baptis ya Pak. Tapi karena suaranya nggak didengarkan, bahkan sampai di tahun 1887, dia memilih untuk keluar dari Sinode itu, Baptis Union. Nah, dia mendirikan Gereja Metropolitan Tabernacle. Gereja Baptis juga, tetapi tidak di bawah Sinode Baptist Union Church, gitu ya Pak. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata terjadi juga perpecahan di kalangan gereja Baptis. Banyak udah mulai muncul nih, ada yang berpihak kepada Spurgeon, ada yang berpihak kepada gereja Baptist Union, gitu ya. Nah, tetapi akhirnya dampak panjangnya adalah gereja Baptis mulai sadar bahwa apa yang dilakukan Spurgeon ini sebenarnya ada benarnya gitu ya. Mereka mulai sadar bahwa pentingnya kembali kepada Alkitab, back to the Bible gitu ya. Dan pentingnya untuk memberitakan Injil yang murni dan penuh dengan tanggung jawab. Firman Tuhan bukan sekedar motivasional seperti di zaman sekarang dan lain sebagainya. Nah, setelah kejadian ini juga karena kritik yang tajam ini, Spurgeon juga tergabung atau dekat dengan kaum evangelikal, Pak. Jadi mulai saat itu evangelikal mulai bertumbuh. Evangelikal ini lebih kepada mereka menginjil gitu ya. Nah, jadi ternyata majalah The Sword and the Trowel ini berpengaruh juga bukan hanya kepada kalangan yang baptis doang, tetapi kepada kalangan yang mendukung ortodoksi atau tentang keaslian Alkitabiah. Keaslian Alkitab atau inersi tadi ya. Inerensi dari Alkitab. Nah, itu yang terjadi Pak. Setidaknya beberapa hal yang kita bisa simpulkan adalah peristiwa the downgrade dalam terkhususnya saat dipublish di Sword and the Trowel atau majalahnya
Spurgeon ini memicu perpecahan dan membuka mata banyak kalangan tentang supaya seseorang atau hamba Tuhan atau gereja tidak kompromi terhadap teologi liberal atau tidak kompromi terhadap hal-hal yang merusak kepercayaan terhadap Alkitab sebagai firman Allah. Itu yang terjadi, Pak. Kalau Bapak mau tahu apa yang terjadi. Oke, terima kasih Pak Teki buat pertanyaannya. Apakah cukup, Pak? Oke, good. Thank you. Oke, boleh kalau masih ada yang mau bertanya? Mr. Mana mungkin? Oke, silahkan Mr. Mana. Yang sama sih kayak Pak Teki tadi, yang downgrade kontroversi tadi. Nah, yang apa itu kan masih agak masih rada bingung tuh. Kenapa sih yang dari downgrade ini tuh kayak jadi dianggap peristiwa penting gitu loh, cuy. Sama apa dampaknya ke kekristenan modern? Kekristenan evangelikal modern. Kita udah masuk ke masalah downgrade, kontroversi downgrade gitu ya. Dan apa kaitannya kepada evangelical modern atau bahkan gereja-gereja kita saat ini? Nah, ini konflik ini terjadi kan di abad yang ke-19. Sekarang kita hidup di abad yang ke-21 gitu ya. Jauh banget. Gimana nih, Mang, tentang relevansinya kan gitu. Nah, sebenarnya tadi sudah saya bahas, tetapi mungkin tadi karena mengingat waktu, jadi saya harus cepat. Nah, saya jelaskan ulang, the downgrade kontroversi ini kan terjadi di akhir abad yang ke-19. Ketika Spurgeon memperingatkan tentang penurunan atau standar iman atau standar doktrin. Saat itu gereja mulai mempertanyakan sepertinya enggak deh, Alkitab ini enggak ada banyak kesalahan deh. Dan mujizat-mujizat ini enggak murni terjadi asli bisa begitu. Masa sih tiba-tiba laut bisa terbelah, tiba-tiba orang lumpuh bisa berjalan, dan banyak hal mereka mulai mempertanyakan karena sains saat itu berkembang. Nah, liberal ini mencoba untuk membuat mujizat itu terlihat masuk akal atau dapat diteliti dan dapat dimengerti gitu kan. Sementara apa yang terjadi di Alkitab, mujizat dituliskan, ya mujizat bisa terjadi karena ada kuasa Allah kan gitu. Nah, perkembangan ini yang terjadi saat itu. Nah, gereja baptis mereka tidak terhadap serangan-serangan iman yang dilakukan oleh teologi liberal dan perkembangan sains. Charles Darwin yang mengatakan manusia bukan dari ciptaan Allah tetapi hasil evolusi dari alam, dari kera gitu ya. Nah, ini yang saat itu menyerang, makanya Charles Spurgeon sampai menyuarakan tentang the downgrade iman ya, penurunan iman. Nah, bagaimana dengan dampaknya terhadap kekristenan evangelical modern saat ini? Nah, ternyata kontroversi ini menciptakan pemisahan yang tajam antara gereja-gereja saat itu, Bang Mana. Jadi setelah Spurgeon menyuarakan ini, ada dua suara. Satu suara yang pro kepada Spurgeon, yang memilih untuk mempertahankan inerensi Alkitab, ketidakbersalahan dari Alkitab, otoritas dari Alkitab. Satu, gereja baptis atau Baptist Union Church ini, ada beberapa orang juga memilih untuk tidak terlalu bersuara keras. Karena mereka juga ragu-ragu, jangan-jangan liberal ini benar. Jangan-jangan Darwin ada benarnya juga, gitu loh. Terus juga terjadi saat itu masa pencerahan kan di abad 18, apalagi di Jerman itu. Nah, banyak orang mulai mencoba untuk merevisi teologinya, tetapi Spurgeon berdiri kokoh, berdiri mempertahankan teologinya, berdiri menyuarakan tentang inerensi atau ketidakbersalahan dari Alkitab dan otoritas Alkitab. Dia berdiri kokoh mengatakan tidak seperti yang dikatakan Darwin, tidak seperti yang dikatakan oleh teologi liberal. Ya, itu yang terjadi. Bagaimana dengan perkembangan selanjutnya? Apa yang terjadi di abad modern sekarang? Abad sekarang kan kita tahu, Bang Mana, banyak gereja-gereja yang mulai kompromi dengan dosa. Contohnya, seperti yang saya buat tadi di sini relevansinya ya. Banyak gereja yang mulai goyah dalam teologinya. Dikatakan kan
Alkitab mengatakan ya cuma ada Adam dan Hawa, nggak ada yang namanya di tengah-tengahnya itu. Nah, artinya Alkitab menolak LGBT kan gitu, menolak perkawinan sesama jenis. Dan tetapi banyak gereja yang merasa ya mereka kan juga manusia kan gitu. Ya mungkin ada kesalahan dan lain sebagainya. Ya sudah, kita revisi, kita harus terima mereka manusia, mereka harus diselamatkan. Akhirnya menjadi kompromi dalam hal teologi. Ya, makanya LGBT juga di gereja-gereja modern, apalagi di Eropa, banyak terjadi penyimpangan. Ya, karena teologi mereka mulai menyesuaikan dengan perkembangan zaman, masalah sekularisme gitu ya. Nah, banyak juga bicara tentang Injil kemakmuran, tidak lagi bersuara keras sesuai dengan Alkitab, tetapi mulai menyimpang dari kebenaran dan mulai hanya kulit-kulit luarnya doang. Nah, apalagi yang terjadi? Kalau di zaman itu, waktu itu kan terjadi perpecahan nih di gereja baptis, satu yang berpihak kepada Spurgeon, yang lain tetap berpendirian atau tetap berpihak kepada Union Baptist. Nah, yang berpihak kepada Spurgeon ini, karena dia juga dekat setelah memisahkan diri dari Union Baptist, dia kan mendirikan gereja kan, di gerejanya itu dia juga dekat dengan orang evangelikal. Nah, ini yang tadi ditanya sama Mana. Oke, waktunya udah mau habis. Jadi saat itu akhirnya terjadi perkembangan, banyak terjadi perkembangan mulai dari gereja baptis yang didirikan oleh Spurgeon ini mulai lebih menyuarakan tentang keaslian Alkitab, tentang pentingnya berkhotbah secara alkitabiah, pentingnya mempertahankan doktrin yang benar, dan pentingnya juga penginjilan. Jadi saat itu Spurgeon pelayanannya tetap berkembang dan tetap besar di tengah-tengah berbagai isu-isu yang menggoyahkan imannya, tetapi dia tetap berkembang dan firman Tuhan tetap disebarkan karena dia juga bergabung atau collab dengan gereja-gereja lain seperti evangelical. Bahkan sampai sekarang kita tahu evangelical modern banyak bergerak menyuarakan tentang pentingnya penginjilan, pentingnya dasar yang benar, berkhotbah dengan dasar Alkitabiah. Jadi sampai hari ini bahkan kalau teman-teman tahu, Spurgeon ini mendirikan STT Baptis yang luar biasa besarnya. Dan kesalahpahaman yang dulu saat itu antara Spurgeon dan Union Baptist ini menjadi sejarah besar bagaimana Spurgeon sampai akhir hidupnya memilih untuk mempertahankan otoritas Alkitab, dan bagaimana gereja baptis saat itu yang masih abu-abu, tetapi akhirnya juga gereja baptis mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Spurgeon ini adalah sesuatu hal yang besar, yang penting dan yang berdampak. Karena dampaknya sampai saat ini kita lihat bahwa tetap ada gereja-gereja yang mempertahankan tentang otoritas Alkitab di tengah perkembangan modernitas. Gitu kurang lebih, Bang Mana. Oke, apakah aman? Aman ya? Oke. Demikian teman-teman. Nanti kalau teman-teman tertarik dengan tokoh gereja yang satu ini, Charles Haddon Spurgeon, teman-teman boleh cari atau buka saja di Google Charles Haddon Spurgeon. Beliau sangat terkenal karena beliau membawa pergerakan yang besar di tengah-tengah gereja Baptist Union Church saat itu. Dia sampai mendirikan gereja yang besar, gereja Tabernacle nama yang ada di Inggris, dan gereja ini sangat berdampak. Metropolitan Tabernacle sangat berdampak luas, sangat berdampak besar karena gereja ini sangat besar di Inggris saat itu. Oke, demikian. Terima kasih buat Bang Mana dan juga Pak Teki. Terima kasih buat Daniel Kemur yang bisa join. Terima kasih buat John Eger yang bisa join juga. Thank you buat waktu kesempatannya. Dan semoga kita bisa ketemu. Selamat liburan guys. Thank you karena udah ikut join sharing untuk tugas ini. Oke, kita bersatu dalam doa dulu. Terima kasih Bapak dalam sorga, kami sudah sama-sama belajar tentang satu tokoh gereja, Charles Haddon Spurgeon, biar di tengah-tengah banyak penyimpangan iman dan penyimpangan
doktrin, dan banyak yang mempertanyakan Alkitab dan keasliannya sebagai firman Allah yang hidup. Kami memilih untuk berdiri kokoh sebagai hamba-Mu, mempercayai bahwa Alkitab adalah sepenuhnya firman Allah, dan kami berdiri kokoh di tengah-tengah banyaknya permasalahan dunia. Berikan kami hikmat, keberanian, seperti Tuhan memberikan dan melimpahkan pada hamba-Mu Charles Haddon Spurgeon. Setidaknya kami terus bertahan di tengah-tengah banyaknya kompromi dosa. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba bersyukur, kami bersyukur untuk semua teman-teman yang sudah bergabung siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you teman-teman. See you. Thank you, Kumur. Bye.